Manusia bangsa mana ya yang hidup dan dibesarkan di sebuah negara yang ada aturan tidak boleh membuang sampah sembarangan, tapi melakukannya sebagai sebuah konten dan merasa kalau itu bukan kesalahan, dengan selanjutnya dia bilang kalau banyak tahu orang yang buang sampah sembarangan. Ya emang banyak, tapi lu jangan jadi salah satunya, jamban. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di KDS BBS, sebuah konten yang akan menyajikan berbagai macam kewadawan yang terjadi di negara kita semua, di mana kita akan menyaksikannya dalam waktu bermenit-menit ke depan. Yang akan kita mulai videonya dengan perkara ini. Kita dengerin dulu. Itu lagu copyright. Intinya dia bilang kayak sampah pada tempatnya. Maaf, saya tidak tahu tempatnya. Jomblo itu bagi anak Riau sampah masyarakat. Terus dia ngebikin video klarifikasi. Sebelumnya gak ada maksud kok gue buang sampah sembarangan. Gue berani buang sampah karena gue lihat orang banyak buang sampah juga di situ. Bukannya gue merusak alam, tapi kayak mana ya? Kan cuma sebuah kaleng Red Bull, bukan sampah berkantong-kantong gitu. Jangan gara-gara kayak gitu lo hina gua. Bukannya gue mau pansos ya. Lo mikir kalau orang mau ngelarang buang sampah sembarangan, otomatis kalau gue buang itu gue kena marah dong. Ini gue be aja. Gimana? Gue dikira tunggu paret duanya ya, gue liatin tepi laut kayak mana. Jangan gue sendiri dong dimarahin. Mikir. Lu mikir, Bambang. Lu parah, Bambang. Iya, apaan sih, masa gue disuruh mikir? Ini siapa sih coba? Nita. Apa tadi? Nita Diita 69 tuh. Dari namanya aja udah wado kan? Nita 69. Oh. 99 enggak 666 lu. Biar kayak ini. Viewsnya paling banyak. Oh, ini. Bakal gue pastiin kalau gue bisa cari itu kalian di laut. Kalau itu yang bisa buat kalian senang. Gue akui kalian itu kesalahan gue, tapi gak gitu juga caranya. Masih banyak kok yang lebih dari gue. Jangan main perbandingan. Tidak ada yang bagus dari berbanding-banding kegoblokan. Wahai penyu gurun, ikan terbang Indosiar. Ini orang-orang kayak gini kalau dijadiin sinetron bagus sih ini. Karena sering buang sampah di laut, wanita ini dikuburkan di Bantar Gebang. Bantar Gebangnya tersinggung. Apa nih? Nggak. Usus gitu. Sampah pada tempatnya. Maaf, saya tidak tahu tempatnya. Jomblo itu bagi anak Riau manusia bangsa mana ya yang hidup dan dibesarkan di sebuah negara yang ada aturan tidak boleh membuang sampah sembarangan, tapi melakukannya sebagai sebuah konten dan merasa kalau itu bukan kesalahan, dengan selanjutnya dia bilang kalau banyak tahu orang yang buang sampah sembarangan. Ya emang banyak, tapi lu jangan jadi salah satunya, jamban. Gue berani buang sampah karena gue lihat orang banyak buang sampah juga di situ. Oke. Gue berani buang sampah karena banyak orang yang berani buang sampah di situ. Gue berani nyeblung ke Sepiteng karena teman-teman gue ngikut ya. Itu namanya goblok. Maksud gue orang-orang kayak gini tuh kayak mesti diedukasi gitu. Kalau salah jangan ngelempar ke yang orang lain juga nih. Tipikal orang yang kalau ketilang nih gara-gara nggak pakai helm, nggak bawa motor, terus nyalain orang nggak bawa motor gimana? Jadi ditilang nih kayak bapak tidak bawa motor, bukan, tidak pakai spion, tidak bawa STNK. Bapak ditilang. Pak, itu juga dia nggak pakai helm. Dia kan lagi makan bakso, gimana lu? Malu gue, jokes gue begitu doang, malu gue. Sebagai manusia, ya, yang katakanlah seharusnya mencintai lingkungan, yang seenggaknya memiliki jiwa berbudi pekerti luhur, yang suka menyeberangkan nenek-nenek,
Tolonglah, kalau ada orang buang sampah sembarangan, lu bilangin, jangan malah ngikut dengan perbandingan kayak gitu. Kalimatnya jelek banget, jamban. Lihat deh, Li. Lu udah lihat belum sini? Yang dia buang sampah ke laut? Apa? Nggak, dia kan intinya dia buang sampah nih, buang sampah kaleng gitu. Kayak, gua nggak tahu ini entah laut, entah danau. Kayak di pinggir laut sih. Terus klarifikasinya dia, Lu mikir, kalau orang mau ngelarang buang sampah sembarangan, otomatis kalau gue buang itu, gue kena marah dong. Ini gue be aja. Gue dikira, tunggu pare duanya ya, gue liatin ke pintu. jadi dia biasa aja buang sampah sembarangan karena katanya kan kalau orang buang sampah sembarangan diomelin. Kok gua nggak diomelin gitu? Gua Iya lu, iya bener, dia nggak diomelin. Gue baru lagi kalimatnya. Dia nggak diomelin orang di sono, tapi ya diomelin orang-orang rame. Masalahnya lu, ini kayaknya ini bukan apa ya? Kayak ceruknya tuh bukan cuma dia buang sampah sembarangan, tapi ceruknya adalah dia sadar dia salah. Tapi karena dia nggak ngerasa diomelin, dia nggak ngerasa kalau yang dilakuin itu salah. Ya, emang mungkin begitu caranya dia. Mungkin dia kayak pengen kelihatan ini loh, pengen kelihatan kayak yang relatable sama ABG-ABG di Indonesia yang bilang kalau mantan itu sampah, buang pada tempatnya. Ya juga ya, ABG juga bilang gitu. Mantan itu sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Dia buang sampah sembarangan. Mantan lu berarti sembarangan. Apa lu yang mantan sembarangan buat orang-orang? Tapi ya udahlah, karena dia kayak kelihatannya sudah mengakui kesalahannya meskipun kayaknya nggak ada permintaan maaf yang formal gitu. Tapi kayaknya dia sudah mengakui kesalahan dia dengan cara dia ngambilin sampah yang ada di hutan bakau itu, entah kaleng atau apa. Jadi ya udah. PR-nya adalah untuk kita jadiin pelajaran aja gitu supaya seenggaknya nggak ngelakuin hal yang sama kayak dia. Karena ya yang bikin kesel tuh bukan cuma konsep dia ngebuang sampah sembarangan gitu demi konten yang apalah itu, tapi yang ngebikin kesel orang-orang kan juga denialnya dia gitu. Menjadi denial tuh malah bikin orang-orang emosi tau. Jadikan pelajaran. Takutnya nanti kalau kagak lu dimasukin ke dalam kaleng lu, direbus tuh. Kayak sarden. Yuk lanjut ke selanjutnya yuk. Kita nggak ini nih. Udah yuk. Apa nih? Manja-manja. Ini nempel-nempelin hidung. Ya, lagi kelon. Lagi kelon di kelon. Lagi kelonan di kelas online. Gokil. Tolong adik-adik sekalian. Saya tahu kok rasanya kalau jatuh cinta itu dunia milik berdua, yang lain ngontrak 1 juta sebulan. Gue tahu gitu. Itu juga belum sama listrik, biasanya belum sama air. Tapi ya tolonglah tahu tempat, tahu kondisi, tahu sikon ya. Guru lu lagi ngejelasin lu manja-manjaan gitu, hidung ya. Ngadu hidung anjing kayak lagi ngadu pedang. Ding ding gitu. What? Tolong pastiin kamera mati ya. Tolong pastikan kamera mati sebelum melakukan hal yang tidak. Kayak waktu itu kan ada video kan di mana bocah SD apa SMP gitu. Lagi sekolah online, kameranya lupa dimatiin, dia langsung tiduran, kakinya naik dia. Adek. Oh iya ini. Jadi ini adalah tentang gini. Dari videonya kita bisa tahu kalau ini itu dia dari kayak Jawa apa namanya? Jawa Kraton gitu loh yang ngomongnya sopan. Usaha niki. Oh lah, buka usaha peti mati kalian rias. Memandikan jenazah pokoknya. Oh ngonten. Jadi kayak mungkin ini ada di sekitaran Jawa gitu, gue nggak tahu juga. Tapi intinya ini sempat jadi perdebatan karena perlakuannya tuh sangat amat tidak proper gitu loh. Nih, jadi sekitar jam 4:30 Mbak Tia ini lagi baru sampai rumah setelah pulang kerja. Tiba-tiba ada tetangga masuk ke rumah, katanya nawarin peti mati buat si Mbah. Jadi Mbak Tia ini punya mbah gitu.
Jadi mbahnya ini tuh kayak dia udah lanjut usia dan waktu itu lagi sakit, lagi meriang gitu. Nah tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ada kayak apa ya? Mungkin dia sales kali ya, sales nggak sih bisa dibilang? Kayak dia intinya menawarkan jasa, menawarkan dagangannya, tapi dagangannya peti mati. Dan si yang jualan ini dia langsung masuk ke kamarnya si Mbah buat nawarin jualannya itu, yaitu beragam brosur beragam jenis peti mati. Dan dari tasnya dan mencocokkan untuk si Mbah kira-kira yang mana. Coba lu bayangin, ada orang jualan caranya kayak gitu. Maksudnya ini kan kayak seolah-olah kayak nyumpahin gitu kan, kayak nyumpahin buat cepet-cepet tutup usia gitu. Yang padahal men nggak gitu lah caranya, gila dah. Mungkin kalau lu lagi lapar gitu, kayak lagi lapar, Mas lagi lapar nggak? Ini saya kasih makanan gitu. Masa tiba-tiba datang, Mas mau meninggal nggak? Ini peti mati, kan nggak boleh, apaan lu? Ini jadi perdebatan karena bener-bener kayak ini loh, kayak nggak ada etikanya sama sekali. Dan sebelum pulang orang ini masih dengan gigih menerangkan ke saya lewat katalog peti mati, harga, spek, dan lain-lain. Saya berusaha untuk sabar walaupun saya emosi sekali. Jangan sampai malah nanti mempermalukan keluarga. Malah saya abadikan sekalian sebagai bukti ke grup keluarga bahwa ada si ini datang ke rumah hanya menunggu kematian Simbah. Ikut emosi, Cok. Iya bener sih, kurang ajar jatuhnya. Jadi kayak nggak punya hati, nggak punya etika gitu loh. Astaga, ini kalau gue jadi mbaknya ya, ini langsung gue usir lu, sumpah dah. Tapi mbaknya tuh kayak masih baik gitu loh, nerimanya kayak masih alu. Oh, mocong barang kok jenengan. Oh, saged. Kan jenazah. Oh. Kuwi lagi wingi kan disilih. Isa-isane marai emosi. Marai emosi, Cok. Sopo sing ngrai emosi ndelon sing koyo ngene iki? Untuk siapapun elu, gue punya banyak, ada beberapa teman gue yang emang ya menawar-nawarkan jasa gitu untuk satu dan lain orang gitu. Tapi ya nggak gini juga caranya, lu kayak nggak pantas banget lo, nggak etis. Langkah pertama dalam melakukan pekerjaan adalah cari sesuatu yang lebih etis gitu untuk dilakukan. Apakah harus sebegitunya gitu? Apalagi bagian di mana dia kayak tiba-tiba masuk kamar simbahnya ini langsung bikin kesel, kayak maksudnya apa? Emang ada bagusnya untuk jaga-jaga? Iya gue tahu. Tapi ya nggak gini-gini juga, Bambang. Ya sekedar info, Ming. Ini saya beli galon tadi, isinya begini semua. Jadi untuk teman-teman hati-hati saja, Dik. Lihat ya. Tahu apa ini dalam nah? Anu kayak anak kucing ini apa? Lihat ya. Nah, ada. Baru saya udah minta lagi minum, Ming. Udah sempet diminum lagi. Udah minum segelas, ya ampun, itu dalam perut gucelak tiba-tiba waktu nyamuk keluar. Ada encunya, cuy. Lu tau gak sih, kan biasanya dulu waktu kita bocah kita suka nyari-nyari encu gitu kan di got buat ngasih makan cupang. Tapi kenapa bisa digalon ya? Apa gitu yang sekiranya terjadi? Gimana tadi? Mungkin tempat penampungan air yang kan biasanya kalau tukang galon yang emang isi ulang itu kan dia kayak tempatnya gede gitu kan. Ya mungkin itu kurang rapat nutupnya, terus tiba-tiba jadi ada nyamuk. Soalnya kayaknya kalau langsung dari sumbernya itu kayak susah nggak sih kalau ada jentik-jentik kayak gini? Tapi mungkin sih. Tapi kita nggak tahu ini dapat dari mana. Intinya tolong dicek dulu itu ya galon. Nyilu juga. Gue ngecek dulu lah. Aman, galon rumah gue aman. Galon rumah gue soalnya galon Gang Samudra. Gede. Ini nggak layak minum. Yang kasihan tuh dia udah minum loh. Udah minum segelasnya itu loh. Untung dia cepat sadar ya. Coba nggak sadar tuh tahu-tahu habis gitu. Dan gue kira encu tuh cuma bakal ada di atas permukaan gitu. Ternyata dia bisa ke tengah-tengah gitu ya. Ke tengah ke bawah gitu. Ih, merinding gue. Emang udah paling bagus ini. Airnya udah bang, jangan dibuang. Tebalikin. Jangan diminum, tebalikin aja. Lu taruh cupang yang banyak, lumayan tuh. Sekalian budidaya. Kalau bisa itu misalkan emang penampungan air di tukang galon isi ulangnya,
Ya udah cemplungin cupang semua gitu. Jadi nggak jualan galon, jualan cupang. Tolong cek kembali. Miris, bukannya membantu mengumpulkan, warga ini malah menjarah pakan ternak dari truk yang terguling. Geser dan simak videonya. Astaga. Dia masih bisa ketawa-tawa loh. Ini gimana ya? Ya ini obviously jahat, ya emang jahat gitu. Tapi kayak emang kalau udah mental tuh susah, men. Maksudnya ini mental orang yang ketika ada orang kena musibah itu dianggap rezeki sama dia, padahal nggak gitu juga gitu. Dianggapnya mungkin itu kayak rezeki dari langit gitu terus jatuh. Kagak, itu punya orang cuy. Kasihan supirnya tau. Supirnya kayaknya mesti ganti rugi deh. Bahkan itu ada polisi loh, ada polisi di sana. Tapi orang-orang itu tetap berani-berani aja gitu. Udah miskin harta, miskin akhlak. Dari wajahnya yang jarah, kayaknya mereka nggak pernah makan enak. Positive thinking, mungkin itu dedek buat dimakan nama mereka. Gua nggak tahu sih, mungkin pendidikan gotong royong di buku PPKN yang sering kali kita lihat itu udah mulai terkikis gitu, atau bahkan mungkin hilang sedikit demi sedikit. Orang-orangnya kayak gini, sudah terguling juga masih pelit. Apaan sih nih Wawan? Wawan! Rupa manusia memang banyak, tapi yang benar-benar manusia itu langka. Iya, lu bukan manusia, Wawan. Omongan lu Bambang, barangan. Dia komen sudah terguling juga masih pelit. Pelit gimana? Iya, dibagi syarat pakai KTP dulu biar nggak ada yang double ambilnya. Bukan gitu perkaranya, itu tuh musibah orang, goblok. Bukan mau dibagi-bagiin lu kata sembako. Sudah terguling juga masih pelit. Terus ada yang komen, harusnya bagaimana bro, sekalian dibagi-bagi aja semua gitu ya. Terus dijawab, iya dibagi syarat pakai KTP biar nggak ada yang double ambilnya. Gue nggak heran kenapa banyak orang-orang kayak gini ya, karena ada orang-orang yang membenarkan hal salah seperti ini. Wawan. Nyolong nggak sih masuknya? Nyolong dong. Iya dong, maksudnya dengan cara kayak gitu nggak mungkin bisa disebut itu sebagai hadiah gitu. Supir truknya ketumpuan sih, meskipun gua nggak tahu kenapa truk itu bisa jatuh. Jangan biarkan pelajaran di buku PPKN kita ketika kita belajar waktu SD, SMP, SMK udah nggak ada ya, SMA ya? Oh masih, mungkin ada beberapa yang SD, SMP, SMK masih belajar PPKN. Tolong jangan biarkan itu cuma sebagai buku. Jangan biarkan apa-apa yang di buku PPKN itu menjadi mitos gitu. Kasian tau, nggak punya hati lu jatuhnya. 2 tahun 3, aduh udah lama lagi. Ayo ini bahasan terakhir lah. 2 tahun 3 bulan pacaran, setelah putus semua barang yang telah diberikan diminta kembali. Ada yang pernah alami? Kembalikan mie pale demasku. Kutunggu hari ini, cepat. Nggak cocok nih di tanganmu itu. Emasku kotor nanti. Apa sih? Kenapa gitu? Maksudnya lu kan ngasih barang dengan nalar dan logika yang cukup nih. Kenapa ya ada orang-orang kayak gini ya? Maksudnya mereka nggak ini loh, nggak dalam keadaan mabuk gitu, nggak dalam pengaruh alkohol. Mereka ngasihnya juga kayaknya ya udah gitu, seikhlasnya mereka. Kenapa tiba-tiba diminta lagi sih? Harga diri lu irang bro. Maaf saya gagal menjadi cowok dan masa depanmu. Udah gagal lu dengan minta barang balik mah. Cepat mah kau kasih kembali, mau kau jual. Ini bahasanya kayak bahasa Makassar ya. Ada nggak sih di antara lu gitu orang yang nonton video ini punya mantan kayak gini gitu? Kayaknya cowok-cowok kayak gini jangan dinikahin dah. Pusing lu ya, Ge. Ntar misalkan lu makan beras dari pembelian dia, terus dianya minta putus. Muntahin gak lu berasnya? Muntahin sekarang. Makan goblok. Itu aja buat video gue kali ini lah. Oh iya, BTW gue lupa ini bahasan yang tadi. Jadi
Di video kemarin kan gue ngasih tahu kalau ada orang yang nuker emas batangan pakai cupang kan. Dan itu sebenarnya cukup, awalnya gue lihat cukup wadaw gitu, tapi ternyata setelah gue baca-baca lagi nggak bagus-bagus juga. Maksudnya nggak epic banget juga gitu, karena emas yang dia tukerin ternyata itu beratnya 1 gram, cuma 1 gram. Bukan maksud gue 1 gram itu nggak banyak, tapi harga untuk 4 cupang, kalau dengan 1 gram itu sekarang harganya sekitar 800 ribuan, 1 cupang berarti cuma dijual seharga 200 ribuan gitu. Yang mana ya emang kayaknya normalnya segitu deh, soalnya di Shopee segala macam juga emang harganya ya nggak mahal-mahal semahal kemarin janda bolong ditukar sama mobil ya. Maksudnya pohon janda bolong, bukan janda bolong ditukar. Pohon tanaman janda bolong kan kemarin ditukar sama mobil. Kemudian gak lama ikan cupang ditukar sama emas. Ini heboh banget karena emang perkaranya anjing, cupang ditukar sama emas gitu. Dan emasnya juga 1 gram, berarti mahal. Ternyata setelah dilihat lagi ya dengan 4 ekor ikan cupang, yang mana ya setelah dicari tahu lagi si masnya ini adalah investor emas gitu, kayak dimana dia ini suka membeli emas buat dijadiin bahan investasi. Nah kemudian dengan dia ngebeli cupang pakai emas, dia pengen ya buat pindah haluan gitu untuk budidaya ikan cupang. Awalnya gue mikir kayak ngapain lu ngejual emas dengan harga yang sekian gitu, yang mana makin lama makin bisa naik harganya. Ternyata ya kalau emang dengan dikembangbiakan dan dijual lagi bisa harganya bisa lebih mahal dari emas, kenapa enggak gitu. Mungkin pikirannya begitu. Kayak katakanlah dia kan lagi mau ngebreeding ikan nih. Nah, dia beli ikan cupang 4 seharga 800 ribu gitu, 800 ribuan dari harga emas 1 gram sekarang. Terus tiba-tiba dari 4 cupang ini beranak nih jadi 20 lah gitu, biar banyak 20 gitu. Ya udah dia tiba-tiba bisa dapat emas dengan harga yang lain. Ya well itu kalau emang ikan cupang yang bisa dijual sih, tapi ya itu untuk urusan lain. Jadi buat lu yang ingin mendapatkan uang, peliharalah ikan cupang, apalagi ikan cupang yang warnanya emas. Soalnya di Shopee ada yang jual ikan cupang 24 karat. Sisiknya sisiknya kalau diituin bisa lu jual anjing. Ya anti klimaks banget ini video. Tapi ya itu aja buat video gue kali ini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tulis pendapat atau opini lu di kolom komentar di bawah. Mari kita berdebat-debat ria tentang perkara ini. Subscribe, like, komen. Gimana sih closingnya? Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan ada yang komen nih, jangan sampai nular ke kamu yang. Terus dibales, ini yang tentang cupang tadi. Jadi ada yang komen, jangan sampai nular ke kamu yang gitu. Terus add ininya gitu, mungkin pacarnya. Terus ada yang komen, dibales lagi, nggak suka main cupang, sukanya nyupangin kamu. Dibales parah. Cupang adalah ikan 2 habitat, di air dan di leher. Nggak boleh masuk sih itu. Dia Ali ketawa anjing. Apaan lu, Li? Anjing. Di